nggak sih Anda memikirkan kalau bahasa yang sedang Anda dan saya gunakan untuk ngobrol detik ini sebenarnya punya dua akta kelahiran yang sangat berbeda? Iya dan tidak cuma itu ya. Betul. Dan bahasa ini secara bersamaan memegang dua pekerjaan penuh waktu yang sifatnya saling bertolak belakang, yang seringkali dalam keseharian tanpa sadar kita campur adukan. Nah, itu cara yang sangat brilian untuk melihatnya. Kita kan seringkali menerima bahasa Indonesia ini sebagai sebuah fakta alamiah saja. Mm-mm. Seolah-olah ia sudah ada begitu saja bersamaan dengan udara yang kita hirup gitu. Padahal kalau kita mau membongkar arsitekturnya, bahasa yang kita pakai ini adalah hasil dari sebuah rekayasa sosial dan hukum yang luar biasa kompleks. Luar biasa kompleks ya. Iya, ia didesain untuk menjalankan fungsi emosional sekaligus fungsi legal yang sangat kaku. Dan berarti disitulah yang akan kita bedah dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Benar banget. Hari ini kita mengangkat sebuah wawasan yang sangat memancing pemikiran dari sebuah makalah akademik Universitas Terbuka. Makalah ini ditulis oleh Ahmad Subendi. Dan yang bikin tulisannya begitu menarik adalah bagaimana ia memaksa kita untuk berhenti. Berhenti melihat bahasa sekedar sebagai alat untuk berbicara, dan mulai melihatnya sebagai sebuah institusi kenegaraan. Ya, sebagai institusi ya. Nah, berdasarkan analisis di makalah tersebut, kita akan melihat bagaimana bahasa kita ini berevolusi. Oke, mari kita bongkar dimensi pertamanya. Sip, mari kita mulai dari awal mula arsitektur ini dibangun. Untuk memahami status ganda tersebut, kan kita tidak bisa lepas dari kronologi sejarahnya ya. Tentu, sejarahnya panjang. Yang berbeda nih ya. Betul. Kalau kita bicara tentang bahasa nasional, kita harus kembali ke tahun 1928. Ke momen Sumpah Pemuda. Dan untuk Anda yang mendengarkan, kita semua tahu apa itu Sumpah Pemuda. Kita belajar itu kan sejak sekolah dasar ya. Iya, pasti hafal lah ya. Tapi mari kita lihat implikasinya, bukan sekedar menghafal tanggalnya saja. Momen itu kan terjadi jauh sebelum kita memiliki struktur negara yang formal. Tepat sekali. Karena ia lahir dari pergerakan sosial di masa kolonial kan. Fokus dari bahasa nasional ini murni pada emosi. Ini tuh tentang ikatan kultural gitu. Ikatan kultural. Ya, pada titik itu bahasa Indonesia bertugas sebagai lambang kebanggaan dan identitas kebangsaan. Coba bayangkan lanskap sosiologi saat itu ya. Anda melihat berbagai macam pemuda dari etnis yang sangat berbeda dengan bahasa itu yang sama sekali tidak saling nyambung. Terus mereka mencoba mencari satu identitas bersama. Wah, iya juga ya. Nah, bahasa ini akhirnya diangkat menjadi alat pemersatu secara kultural. Kalau kita pakai analogi keseharian ya, dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini, ibarat pakaian santai. Ah iya, pakaian santai, menarik. Pakaian santai yang Anda pakai waktu acara kumpul keluarga besar. Anda tahu kan momen di mana ada kakek dari desa, terus paman dari luar pulau, dan sepupu-sepupu dengan berbagai latar belakang profesi kumpul di satu ruang tamu. Momen lebaran atau liburan gitu ya. Nah iya, tidak peduli apakah di luar sana Anda ini seorang CEO, mahasiswa atau pedagang pasar, ketika Anda memakai pakaian santai, itu Anda melepaskan atribut formal Anda. Ya. Anda merasa setara. Iya, ada kehangatan ya. Betul, ada kehangatan, ada ikatan emosional, ada perasaan bahwa oh kita ini satu keluarga besar. Nah, Ya. bahasa nasional itu bekerja persis seperti itu. Benar, benar. Ia menyatukan emosi dan identitas kita sebagai orang Indonesia melampaui sekat-sekat etnis yang kita bawa dari lahir. Itu analogi yang sangat relevan. Pakaian santai itu kan menyimbolkan penerimaan kultural ya. Ia tidak kaku, penuh dengan nuansa keakraban. Namun, disinilah transisinya menjadi sangat krusial. Kehangatan keluarga saja itu tidak cukup untuk menjalankan roda sebuah pemerintahan. Ah, iya pastinya. Kalau kita melompat 17 tahun kemudian, ya ke tahun 45, situasinya berubah drastis. Kita memproklamasikan kemerdekaan. Tiba-tiba kita bukan lagi sekedar kelompok pemuda yang punya cita-cita bersama. Tapi sudah jadi negara. Betul, kita berubah menjadi sebuah entitas geopolitik baru yang butuh diatur. Dan di titik itulah pekerjaan kedua dari bahasa ini lahir ya. Masuklah status sebagai bahasa negara. Benar.
Dan yang sangat menarik di sini adalah status sebagai bahasa negara ini diresmikan bukan lewat deklarasi pergerakan, Terus lewat apa? melainkan melalui instrumen hukum tata negara yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36, yang disahkan persis sehari setelah proklamasi. Wow, sehari setelahnya ya. Begitu pasal ini diketuk, fokus bahasa kita berubah 180 derajat. Dari yang awalnya murni kultural dan emosional, kini menjadi sangat yuridis, administratif, dan struktural. Jadi ini benar-benar nggak ada lagi hubungannya sama perasaan sebangsa setanah air yang puitis itu ya? Sama sekali bukan ranah itu lagi. Ini tuh murni soal operasional infrastruktur negara. Dalam fungsinya sebagai bahasa negara, ia adalah bahasa resmi kenegaraan. Oke. Ia menjadi bahasa pengantar tunggal yang sah dalam sistem pendidikan nasional kita. Ia juga adalah instrumen yang Anda gunakan untuk merencanakan pembangunan ekonomi. Dan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Wah, ini bikin analogi kita tadi jadi semakin jelas ya. Kalau bahasa nasional itu ibarat pakaian santai untuk kumpul keluarga, maka bahasa negara ini adalah seragam kerja resmi. Nah iya, seragam kerja. Bayangkan sebuah jas formal atau seragam aparatur penegak hukum gitu. Anda kan memakai jas itu bukan untuk berpelukan nostalgia dengan keluarga kan? Jelas bukan. Tapi untuk mendandatangani kontrak bisnis yang mengikat secara hukum, untuk menjatuhkan vonis di pengadilan, atau merumuskan kurikulum sekolah. Betul sekali. Anda kan nggak mungkin ya nulis undang-undang perpajakan atau standar operasional rumah sakit pakai bahasa yang penuh emosi dan multitafsir. Mekanismenya memang menuntut hal itu. Pertanyaannya kan, mengapa hukum butuh bahasa yang kaku? Kenapa tuh? Karena Anda harus memastikan bahwa seorang hakim di ujung Pulau Sumatera dan seorang birokrat di ujung Pulau Papua membaca, menafsirkan, dan mengeksekusi satu kalimat undang-undang yang sama. Dengan cara yang persis sama. Harus seragam ya pemahamannya. Betul, tidak boleh ada ambiguitas kultural di sana. Oleh karena itu, hukum mensyaratkan standarisasi tata bahasa yang absolut. Berarti ini menjelaskan ya kenapa kadang-kadang kita ngerasa ada friksi di masyarakat. Seringkali orang tanpa sadar memakai pakaian santai ke acara formal kenegaraan. Ah iya, sering terjadi itu. Misalnya nih, menggunakan bahasa gaul atau dialek daerah waktu nulis laporan kerja resmi. Dan itu menjadi masalah bukan karena bahasanya jelek kan, tapi karena fungsinya sedang tertukar. Analisis yang sangat tajam. Friksi itu terjadi karena benturan dua identitas tersebut. Makalah yang kita bahas ini menggarisbawahi dengan sangat rapi bahwa bahasa nasional berfungsi sebagai wujud identitas sosial. Sementara bahasa negara adalah alat komunikasi legal struktural. Keduanya hidup di dalam tubuh bahasa yang sama, dikelola oleh orang yang sama, namun menuntut mode operasi yang sama sekali berbeda, tergantung konteksnya. Menarik sekali melihat bagaimana para pendiri bangsa kita merancang sistem operasi ganda ini di tahun 28 dan 45. Tapi itu kan sejarah masa lalu ya. Iya, zaman dulu. Kita sekarang hidup di era modern. Masa di mana identitas global dan tren internet bergerak begitu cepat. Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah gimana sih negara di era sekarang ini merawat dua akta kelahiran ini? Pertanyaan bagus. Apakah ini cuma dibiarkan hidup sebagai tradisi yang lama-lama bisa terkikis? Atau ada intervensi modern dari negara? Oh, intervensi itu jelas ada dan bentuknya sangat tegas. Hukum positif kita tidak membiarkan status ganda ini menggantung sebagai fosil sejarah saja. Konsep ini dijabarkan dan dikunci kuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oh, undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan itu ya? Betul sekali. Undang-undang ini secara eksplisit menyejajarkan bahasa dengan simbol-simbol kedaulatan negara lainnya. Makalah sumber kita menyoroti secara spesifik satu pasal yang sangat esensial di dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 25 ayat 2. Apa isi pasalnya secara spesifik? Nah, kalau kita bedah kalimat di pasal tersebut ya, bahasanya sebenarnya cukup mengejutkan untuk sebuah dokumen legal. Di situ tertulis bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa
kebanggaan nasional, dan sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Sebentar, tunggu dulu. Mari kita bedah bagian ini perlahan, karena bagi saya ini terdengar kayak sebuah paradoks. Paradoks gimana maksudnya? Ya, mengesahkan sesuatu seperti kebanggaan nasional dan jati diri menjadi sebuah pasal dalam undang-undang. Bukankah itu sebuah kontradiksi? Maksud saya, Anda kan nggak bisa mengesahkan emosi menjadi sebuah produk hukum. Saya paham arahnya. Slogan kayak bahasa pemersatu itu memang indah di poster sekolah ya, tapi dalam realitas hukum gimana caranya? Kalau ada warga negara yang tiba-tiba nggak merasa bangga, apakah dia otomatis melanggar hukum dan bisa dipidana? Gimana sebuah emosi kultural bisa diikat oleh hukum positif yang sifatnya kaku ini? Itu tantangan kritis yang sangat bagus. Memang sekilas terasa agak aneh ya, melihat frasa emosional masuk ke dalam hukum positif. Tetapi, jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus melihat mekanismenya dari kacamata tata negara. Oke, kacamata tata negara. Undang-undang ini kan tidak dirancang untuk mempidanakan individu atas apa yang mereka rasakan di dalam hati. Hukum ini diciptakan sebagai sebuah mandat institusional, bukan pengawasan pikiran. Mandat institusional ya. Gimana cara kerjanya di lapangan itu? Begini, ketika sesuatu hanya menjadi slogan patriotik atau kebiasaan kultural, ia tuh sangat rentan. Ia bergantung sepenuhnya pada niat baik dari generasi ke generasi. Slogan bisa memudar di telan zaman, kebiasaan bisa tergerus oleh kuatnya arus globalisasi. Betul, apalagi zaman sekarang ya. Nah, tetapi ketika nilai pemersatu itu diangkat menjadi hukum positif negara, ia berubah menjadi kewajiban bagi institusi. Artinya, negara secara hukum itu diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran, membentuk lembaga, dan merancang kurikulum untuk memelihara bahasa tersebut. Oke. Saya mulai paham sekarang. Jika negara tidak melindungi bahasa ini dari dominasi bahasa asing di ruang publik, maka negaralah yang melanggar undang-undang. Oh, jadi bebannya di negara ya? Betul, institusi pendidikan itu wajib menggunakannya. Fasilitas pemerintah wajib memprioritaskannya. Jadi memasukkan kebanggaan nasional ke dalam hukum itu bukanlah tentang memaksa orang untuk bangga, melainkan mewajibkan negara untuk menciptakan ekosistem. Ekosistem di mana kebanggaan dan identitas itu bisa terus hidup dan nggak tergilas oleh zaman. Wah, itu pendekatan yang luar biasa cerdas ya. Jadi ini pada dasarnya adalah semacam asuransi legal untuk identitas kita gitu kan? Asuransi legal istilah yang pas itu. Dengan diundangkan, negara nggak bisa lepas tangan dan ngomong ya sudahlah bahasanya perlahan mati karena anak mudanya lebih suka bahasa asing. Undang-undang itu memaksa negara untuk terus memompa darah ke dalam sistem ini. Tepat. Dan frasa yang paling krusial di dalam pasal tersebut adalah perannya sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Ini membawa kita pada persoalan geografis dan demografis yang sangat nyata. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini sangat relevan bagi pendengar kita. Karena teori hukum di atas kertas itu satu hal. Tapi realitas di lapangan kan hal lain ya. Kita ini berbicara tentang sebuah negara yang bukan daratan luas dan homogen. Sangat majemuk kita ini. Iya, kita punya 17.000 pulau dipisahkan oleh lautan luas dengan ratusan etnis yang masing-masing punya akar sejarah dan bahasa ibunya sendiri. Gimana konsep hukum ini bisa benar-benar beroperasi dalam landscape yang semajemuk itu? Nah, untuk menjawab itu, penulis makalah kita menggunakan sebuah metafora yang sangat brilian. Dalam situasi geografis dan budaya yang terfragmentasi, ini bahasa Indonesia itu beroperasi secara mekanis sebagai sebuah jembatan tak kasat mata. Sebuah jembatan tak kasat mata, itu metafora yang luar biasa kuat. Membangun infrastruktur fisik kayak jalan tol atau jembatan beton dari pulau ke pulau, itu kan butuh waktu puluhan tahun dan biaya triliunan ya. Betul, mahal dan lama. Namun infrastruktur linguistik ini udah terbentang menghubungkan pikiran ratusan juta orang secara instan. Dan fungsinya jauh lebih vital daripada sekedar kemudahan transportasi. Coba deh, Anda bayangkan potensi kekacauan dan friksi sosiologis yang akan terjadi setiap hari kalau jembatan ini nggak ada. Pasti repot sekali.
Ketika orang dari dua latar belakang budaya yang sangat berbeda bertemu, bahasa adalah garis pertahanan pertama untuk menyamakan persepsi. Tanpa kesepahaman bahasa, setiap interaksi membawa risiko miskomunikasi yang fatal. Setuju. Sesuatu yang dianggap sebagai sapaan ramah di satu budaya, bisa aja terdengar sebagai tantangan agresif di telinga budaya lain kalau disampaikan dalam bahasa yang nggak dipahami bersama. Jembatan tak kasat mata ini meruntuhkan tembok kecurigaan itu. Ia mencegah konflik mikro berkembang menjadi konflik etnis. Tapi begini, disinilah sering muncul sebuah kecemasan di masyarakat, dan saya yakin banyak pendengar juga yang pernah memikirkan hal ini. Ada ketakutan bahwa kalau saya terus-menerus didorong menggunakan bahasa Indonesia, apakah itu berarti saya perlahan-lahan sedang membunuh identitas lokal saya? Ah ya, ketakutan kehilangan akar ya. Betul. Apakah saya akan kehilangan kesundaan saya, kejawaan, kebatakan, atau keminangan saya gitu? Itu kecemasan yang sangat valid, namun makalah akademik ini ngasih argumentasi penyeimbang yang cukup melegakan. Jawabannya adalah sama sekali tidak. Kesepakatan kita untuk beroperasi menggunakan jembatan tak kasat mata ini tidak dirancang untuk menghapus identitas kedaerahan. Tunggu, gimana penjelasannya secara mekanis? Karena kan seringkali sesuatu yang dominan itu punya kecenderungan untuk menekan yang minoritas. Nah, kita bisa melihatnya dengan analogi kunci master. Bahasa ibu atau bahasa daerah Anda itu adalah kunci eksklusif untuk rumah Anda sendiri. Ia punya arsitektur kultural yang intim, dan ia adalah cara Anda mengekspresikan nilai-nilai terdalam dengan keluarga inti dan komunitas lokal Anda. Oke, kunci rumah ya? Ya, identitas lokal Anda hidup di sana. Tetapi, bahasa Indonesia ini adalah kunci master yang diberikan negara kepada setiap warganya. Kunci master ini memungkinkan Anda melangkah keluar dari rumah Anda, berjalan menyeberangi pulau, mengetuk pintu rumah tetangga Anda yang beda suku, dan berbicara dengan mereka di ruang tamu mereka tanpa hambatan sedikit pun. Oh, saya ngerti sekarang. Anda kan nggak diminta membuang kunci rumah Anda ya, Anda cuma diberi tambahan alat untuk bisa mengakses dunia yang lebih luas. Jadi, kita pada dasarnya menjalankan sistem operasi ganda di otak kita setiap hari ya. Kita bisa menjadi sangat lokal dan intim secara kultural dengan bahasa daerah, namun di detik yang sama kita bisa langsung berpindah menjadi warga negara yang mengoperasikan bahasa nasional yang legal dan mengikat. Iya, transisinya mulus. Ini adalah harmoni yang luar biasa. Tidak ada peleburan identitas menjadi satu warna abu-abu yang seragam, melainkan sebuah mozaik yang diikat oleh satu bingkai yang sangat kuat. Dan itulah yang membedakan Indonesia dengan banyak negara majemuk lainnya di dunia ya, yang seringkali tuh terpecah belah oleh konflik bahasa. Kesepakatan linguistik ini bukan sekedar alat agar kita bisa berdagang antar provinsi atau bersekolah di kota lain. Lebih dari itu ya? Betul. Secara fundamental, bahasa Indonesia dengan dua fungsi utamanya tadi, baik sebagai perekat emosional maupun instrumen legal, adalah fondasi utama dari keamanan nasional dan keharmonisan sosial kita. Ia memastikan bahwa keberagaman yang luar biasa ini tetap berada di bawah satu naungan yang stabil. Wah, obrolan hari ini benar-benar membuka mata ya. Berawal dari sekedar membedah sebuah tugas makalah akademik, kita telah membongkar lapisan-lapisan sistem saraf yang menjalankan negara ini. Kita memulai dari tahun 28 melihat bagaimana bahasa ini lahir dari rahim pergerakan pemuda sebagai ikatan emosional dan kultural yang kita sebut bahasa nasional. Lalu kita melihat bagaimana realitas kemerdekaan di tahun 45 memaksa bahasa ini bertransformasi, memiliki dimensi yang kaku administratif dan yuridis sebagai bahasa negara demi memastikan struktur hukum sebuah negara baru bisa berjalan. Dan akhirnya kita tiba pada pemahaman bagaimana negara modern hari ini menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk menjadikan bahasa tersebut sebuah mandat institusional. Betul.
Menjadikannya sebuah jembatan tak kasat mata yang melindungi identitas kita dari arus globalisasi. Sekaligus mencegah konflik sosial di masyarakat kita yang sangat majemuk tanpa pernah meminta kita untuk menanggalkan identitas lokal kita. Itu adalah sebuah keseimbangan yang sempurna antara merawat hati masyarakat secara kultural dan mengamankan struktur negara secara hukum. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan diskusi kita, besok pagi ketika Anda membuka laptop dan merangkai kata demi kata untuk mengetik email pekerjaan yang sangat formal ke atasan Anda, atau ketika sore harinya Anda duduk bersantai di warung kopi pakai bahasa campuran untuk tertawa bareng teman yang berasal dari ujung pulau yang berbeda, berhentilah sejenak. Sadari momen itu. Betul, sadarilah arsitektur tak kasat mata yang sedang Anda gunakan. Anda tidak sedang sekedar membunyikan suara dari mulut Anda sedang secara aktif mengoperasikan instrumen hukum negara yang sangat kuat sekaligus merawat sebuah pusaka budaya yang menjaga ratusan juta orang agar tidak saling mencurigai. Setiap kali Anda menggunakan bahasa ini, Anda sedang berdiri dan berjalan tegak di atas jembatan sejarah tersebut. Menggunakan bahasa ini dengan kesadaran penuh, itu berarti kita ikut ambil bagian dalam menjaga kewarasan dan keutuhan peradaban kita sendiri. Luar biasa. Namun sebelum kita menyudahi sesi kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Selama hampir 100 tahun ini, bahasa Indonesia telah sukses besar bertindak sebagai jembatan tak kasat mata untuk mengatasi hambatan geografi, melintasi lautan fisik yang memisahkan pulau-pulau kita. Tetapi bagaimana nasib jembatan ini besok? Kita sekarang hidup di era di mana komunikasi semakin bergeser ke ruang-ruang digital tanpa batas. Di era algoritma media sosial, kecerdasan buatan dan terjemahan otomatis secara seketika. Di mana Anda bisa berdebat dengan seseorang di benua Eropa semudah Anda ngobrol dengan tetangga sebelah rumah. Tantangan baru ya? Sangat. Saat jarak fisik tidak lagi menjadi hambatan utama dalam komunikasi manusia, akankah jembatan identitas kebangsaan kita ini menemukan cara untuk bertambah kuat menembus algoritma global? Atau justru ia akan menghadapi ujian terbesarnya dan membutuhkan fondasi yang sama sekali baru untuk bisa bertahan? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih telah menelusuri wawasan ini bersama kami hari ini.